Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya ada tugas membuat suatu project ya. Di sini saya mengambil judul untuk penerapan natural, mengambil tema untuk natural language processing untuk deteksi sentimen pada suatu ulasan produk menggunakan bahasa Indonesia. Karena pada era digital saat ini ya, ulasan pelanggan itu menjadi sumber informasi yang penting bagi pembeli dan penjual. Jumlah ulasan yang sangat besar itu membuat analisis manual menjadi tidak efisien. Jadi diperlukan teknologi AI dan NLP ya untuk mengklasifikasikan sentimen secara otomatis. Di sini saya memakai model BRT. BRT itu Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Ini merupakan salah satu model NLP terbaik dan telah tersedia versi bahasa Indonesia yaitu Indobert ya. Ya, langsung saja. Untuk tujuan proyek ini ya, ini membangun sistem klasifikasi sentimen dari suatu ulasan produk. Ini menggunakan model Indobert untuk memahami konteks bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sangat banyak. Nah, seterusnya itu menghasilkan model yang mampu membedakan ulasan mana yang ulasan positif dan yang ulasan negatif itu secara otomatis. Gitu. Untuk tools dan teknologinya ada komponennya itu ada Google Colab ya. Di sini saya memakai Google Colab. Terus ada Python. Python ini untuk PHP-nya ya, untuk menjalankannya, dan ada modelnya itu Indobert. Baik, langsung saja. Untuk langkah pertama yang dilakukan itu menginstal library ya. Ini menginstalnya di sini ya. Seperti ini menginstal. Oke, misalkan dicoba dijalankan. Ya, ini agak lama ya menunggunya. Nah, oke, jika sudah ada centang ini berarti sudah tersimpan. Selanjutnya untuk yang kedua itu buat database. Nah, ini databasenya saya sudah buat di sini ya. Ini mungkin bisa lebih banyak lagi, bisa ditambahkan lebih banyak lagi agar bisa membaca. Ini salah satu dataset ya. Ini salah satu datasetnya ya. Mungkin untuk dataset itu komenan orang Indonesia itu banyak sekali, mungkin bisa dicantumkan di sini. Ya, ini untuk datasetnya. Selanjutnya ini load dataset ya dan persiapan ya. Di sini namanya ulasan produk CFV. Ini untuk datasetnya saya namakan ulasan produk. Ini ulasan produk ini disimpan. Ini bisa membuatnya bisa langsung di Google Colab, bisa di Notepad ya. Oke, selanjutnya jika sudah load ini, nah di sini ada review nih. Barang sesuai deskripsi ini positif satu ini labelnya positif, jika negatif itu 0. Selanjutnya ke tokenisasi dengan Indobert dan Tokenizer ya. Nah, ini untuk mengimportnya dari Transformers yang diimport ke model Indonesia. Nah, sini ya, ini tokennya. Ini untuk ulasannya itu 100% ya, config udah. Nah, jika sudah dijalankan dan sudah seperti ini, bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Step selanjutnya itu split data dan train test. Ini untuk datanya. Ya. Baik, langkah selanjutnya itu ada load Indobert dan model klasifikasi. Ini untuk mengklasifikasi ya.
Ini untuk mengklasifikasinya mana yang negatif, mana yang positif. Ini menggunakan Indobird. Baik, selanjutnya ada training model. Nah, ini untuk trainingnya. Ada trainingnya H1/4, 2/4, 3/4, training untuk mencoba. Selanjutnya untuk evaluasi model. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi model dari beberapa kode di atas ya. Nah, untuk kode negatifnya, untuk presence 1.0 itu artinya semua prediksi negatif memang benar. Lalu untuk recall itu 1.00 itu 100 ya, semua data negatif berhasil dikenali model. Ini mengambil dari evaluasi modelnya dari dataset yang di atas ini ya teman-teman. Nah, dataset yang di atas. F1 score 100 ini sangat baik ya, mengenali data negatif dan mana yang positif. Ini 4, oke, 4 ini data benar-benar negatif. Kalau 2 itu benar-benar positif. Baik, untuk total akurasi ini. Nah, untuk total akurasinya itu 100%. 100% diambil dari 6 data diuji diprediksi dengan benar. Nah, ini ketiga-tiganya sudah 6. Berarti total akurasi dari ini sudah 100%. Nah, ini contoh ya, ini contoh untuk prediksinya seperti ini. Misal saya mengambil contoh ulasannya itu kemasan rapi tapi isi produk rusak. Nah, ini diambil dari dataset ya teman-teman, dari dataset yang di atas. Untuk prediksinya itu negatif. Nah, karena di sini ada kata rusak, jadi rusak itu negatif ya teman-teman. Ini saya bisa ganti, misal saya mengambil dari sini barang sesuai deskripsi, misal kita copy saja. Nah, oke. Lalu ke bawah, misal nih ada yang komen ulasannya seperti ini. Wah, barangnya sesuai deskripsi bos. Oke, masuk. Nah, di sini untuk prediksinya karena 100% berarti prediksinya itu positif. Karena ini ulasan yang positif ya. Ya, begitu kurang lebihnya. Baik, selanjutnya kita repository ya. Saya sekalian untuk repository ke GitHub. Di sini saya sudah buat GitHub ya teman-teman. Jika teman-teman belum membuat GitHub ya, mungkin bisa membuat dulu dengan akun yang sama dengan Google Colab-nya. Nah, untuk mengupload membuat salinan ke Google Colab ini bisa di sini di file, lalu ke simpan salinan GitHub. Nah, sini bisa dipilih. Nah, di mana? Di sini harus membuat main dulu, membuat cabang itu atau branch, membuat branch. Di sini brandnya main. Nah, di sini ada jalur filenya ya. Ini ikut judulnya, jalur filenya. Untuk pesanan komit itu dibuat menggunakan menggunakan Colab. Nah, jika sudah di oke saja. Di GitHub-nya itu public bisa, private bisa ya teman-teman. Nah, jika sudah di oke, akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, ini dibuat menggunakan Google Colab. Nah, ini yang sudah tadi saya buat. Nah, ini untuk kodenya.
bisa di sini juga bisa. Nah, ada 2267 line, nilainya banyak banget sampai bawah. Baik teman-teman, mungkin bisa melihatnya ya di sini. Di sini saya sudah mencantumkan untuk ini. Nah, ini GitHub-nya ini. Ini GitHub-nya di atas. Nah, ini GitHub-nya di atas. Ini saya ambil dari Google Colab yang di sini. Mungkin teman-teman ingin mencobanya juga boleh ya. Jadi untuk kesimpulan yang saya ambil itu, model Indobert ini sudah berhasil digunakan untuk klasifikasi sentimen ya, ulasan produk menggunakan bahasa Indonesia. Model ini unggul ya dalam memahami konteks seperti negasi itu seperti yang tidak sesuai, atau rusak itu seperti yang negatif atau positif, untuk membedakan mana yang positif dan mana yang negatif dibanding dengan model yang biasa seperti LSTM. Dengan menggunakan, mungkin teman-teman bisa menggunakan data yang lebih besar dan seimbang. Ini untuk akurasinya bisa ditingkatkan lebih lanjut jika teman-teman mempunyai dataset yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi ulasannya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.